Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang masih diberkati dan dilindungi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik buat hidup kita, sehingga kita pagi ini bisa dipertemukan kembali dalam ibadah live streaming di GBI Makroyen. Kalau semua karena anugerah Tuhan, kalau kita bisa bertemu kembali, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini, kita bisa saling menyapa satu sama lain di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang bermasalah, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu pagi ini kita akan memulaikan ibadah kita, dan sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih. Pagi ini Tuhan izinkan kami ada, itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa pagi ini biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami di tempat ini. Turun atas jemaat-jemaat Tuhan, turun atas teman-teman kami yang menyaksikan siaran langsung ini. Semuanya kami ini diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Bapa, pagi ini kami mau siap Tuhan datang beribadah kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat hidup kita. Mari kita berikan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Bawa pujianmu, bawa syukurmu, bawa doamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik buat hidup kita. Dia teramat baik. Dia menolong kita di saat kita bermasalah. Dia menopang kita di saat kita jatuh. Dan pagi ini saya mengajak mari kita puji Dia dengan hati yang sungguh. Dan kita angkat pujian yang berkata pujian dan syukur. Haleluya. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu, amin Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku semuanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukur ku bawa hanya padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh,
Mari saudara, kita angkat pujian ini dari awal, pujian dan syukur. Pujian dan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku amin semuanya karena-Mu, hanya karena anugerah ya benar Tuhan, bukan karena kekuatan. Angkat tanganmu, katakan, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan, oh penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, oh ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh, segenap hidupku ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, oh terima kasih Tuhan Yesus. Oh, oh, ku tahu hidupku berharga. Makasih Yesus. Segenap hidupku lebih sungguh, mari katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Oh, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari bawa hidupmu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah, segenap hidupku segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kami serahkan di hadapan-Mu, Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu.
percaya Engkau ada di setiap rumah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di mana kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir di tempat kami beribadah. Kami yakin urapan Tuhan terjadi di tempat kami beribadah. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana. Hosana bagi-Mu. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik. Oh, terima kasih Yesus. Bapa, pagi ini kami memerlukan kasih-Mu. Kami memerlukan firman-Mu untuk menguatkan hidup kami. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Yesus, kami perlukan
saja. Amin. Tuhan, ini pujian kami. Tuhan, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal ke manakah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu dan katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Yesus dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau dalam hidup kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan nyata bersama-sama dengan kami di dalam hidup kami Tuhan sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus lewat ibadah live streaming Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, memberkati Tuhan seluruh teman-teman Facebook yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa yang sama sanggup memberkati kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus sekarang tuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menguatkan kami lewat firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami. Kami siapkan hidup saat ini. Roh Kudus terus bekerja berdaulat dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, yang ada di mana saja saudara berada pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita mengerti dengan keadaan kita dan situasi yang sementara kita hadapi. Namun pagi hari ini mari kita fokus dulu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Lupakan dulu sejenak semua pergumulan, semua masalah, semua hal yang kita alami yang membebani hidup kita. Tapi pagi hari ini mari kita fokuskan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang mencari Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan ketika Tuhan mendekat kepada kita dan kita mendekat kepada Tuhan, maka Mazmur pasal yang ke-62 berkata, hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi pagi hari ini mari kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema khotbah saya adalah
bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita, ya. Tema khotbah saya pagi hari ini, menguatkan kepercayaan kita. Ini berbicara tentang reaksi. Menguatkan kepercayaan kita, menguatkan iman kita, itu berbicara tentang reaksi kita. Saudara, hidup kita ditentukan oleh reaksi kita, oleh sikap kita ketika kita menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Ada masalah, ada persoalan, dan masalah dan persoalan itu ditentukan dari reaksi kita, sikap atau respon kita terhadap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Dan saudara, ada begitu banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya karena reaksinya, responnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Daud, saudara. Bagaimana reaksinya dalam hidupnya ketika dia mengalami masalah. Ketika ada persoalan, ketika ada himpitan, ketika ada masa kesesakan, ada masa kesukaran, ada kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, reaksinya kepada Yesus, sikapnya, responnya kepada Tuhan yang menentukan keberhasilan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang menentukan keberhasilan dan menentukan kemenangan kita adalah reaksi kita atau respon kita terhadap situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Saya yakin kita semua sudah percaya, mungkin sudah 99,9% yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat live streaming, kita sudah punya iman. Kita semua sudah percaya kepada Yesus. Tetapi kita akan melihat ternyata ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi hasilnya tidak sama. Hasilnya tidak sama. Ada yang berkemenangan, ada yang belum berkemenangan. Mungkin kalau bekerja ada yang dapat upah 50%, ada yang dapat upah 100%. Reaksi ini menentukan kita, sikap respon kita dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita akan menentukan menang atau tidaknya kita dalam kehidupan kita. Sebabnya pagi hari ini mari kita baca 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang 30 kita akan lihat dua contoh reaksi, dua contoh respon, dua contoh sikap yang ditunjukkan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita pagi hari ini kita akan belajar. Dua reaksi ini akan menentukan seberapa jauh iman kita dengan Tuhan. Seberapa jauh kekuatan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kekuatan kepercayaan kita, kekuatan iman kita itu akan terlihat ukurannya bukan di saat kita mengalami hal yang biasa-biasa saja. Tetapi masa-masa kesulitan, masa-masa kesusahan kita akan melihat ukuran iman kita akan dilihat di situ. Mari kita baca mulai ayat yang pertama, 1 Samuel pasal yang 30. Ayat 1 mulai kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-6 saja. Mari kita baca. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Perhatikan betapa luar biasa masalah mereka. Mereka sampai menangis, sampai tidak kuat lagi menangis, saudara ya. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, ada sebuah contoh kasus bagaimana Raja Daud bersama dengan para rakyatnya menghadapi masalah yang sama.
Daud menghadapi masalah yang sama, rakyat yang mengikuti Daud mengalami masalah. Di mana Alkitab berkata, ketika mereka datang sampai ke Siklak, saudara, ternyata Siklak ini sudah diserbu oleh musuh. Dan Alkitab berkata, Siklak ini sudah diruntuhkan, kota ini sudah dibakar, saudara. Dan seluruh anak-anak, seluruh rakyat yang ada di sana sudah menjadi tawanan. Sehingga Alkitab berkata, ini background ceritanya, ayat yang keempat, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama. Ya. Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan Daud menangis sampai ayat 4 berkata, mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, saya mau gambarkan ada dua situasi pagi hari ini. Pertama Raja Daud, yang kedua rakyat yang mengikuti Raja Daud. Nah, kita akan membahas lebih detail bagaimana sikap respon. Nah, kita melihat respon yang pertama yang dihadapi oleh rakyat. Ketika rakyat yang mengikuti Daud melihat kejadian yang ada, melihat situasi yang ada, maka rakyat punya respon, rakyat punya sikap sangat berbeda. Alkitab berkata ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena apa? Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan apa? Batu. Jadi rakyat Israel pada waktu itu yang bersama-sama dengan Daud, ketika mereka menghadapi masalah ini, saudara, sikap mereka adalah sikap yang tidak sesuai dengan firman. Saya langsung potong jalur saja, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini hanya live streaming. Saya yakin mungkin ada jemaat-jemaat yang mungkin terbatas kuotanya atau tidak punya kuota, ya. Jadi saya langsung saja. Rakyat ini mengambil situasi yang berbeda dengan Raja Daud. Sikap rakyat, perhatikan, respon rakyat yang bersama-sama dengan Daud berbeda dengan Daud. Di mana yang pertama, rakyat yang mengikuti Daud ketika mereka menghadapi masalah ini, saudara, rakyat dan Daud sama, punya masalah yang sama. Sama seperti kita pagi hari ini, kita punya masalah yang sama. Apa masalah kita? Selain masalah keluarga kita punya masalah yang sama. Kita sementara berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan. Situasi apa? Situasi yang sulit, yang sukar, diakibatkan oleh virus corona, COVID-19. Membuat kita semua menghadapi masalah yang sama. Perhatikan, masalah yang kita hadapi masalah yang sama. Tetapi mari kita belajar seperti cerita ini. Nantinya kita akan melihat bahwa Daud punya respon yang luar biasa. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, rakyat memiliki respon yang berbeda. Rakyat memiliki respon yang salah. Di mana ketika mereka menghadapi masalah, melihat anak-anak mereka ditawan, keluarga mereka ditawan, anak perempuan, anak laki-laki ditawan, harta benda mereka habis. Perhatikan, harta benda mereka habis. Kenapa? Karena Alkitab berkata orang Amalek ini menyerang Siklak dan membakar Siklak, sehingga tidak ada rumah lagi, tidak ada harta lagi yang ada dalam kehidupan mereka. Jadi rakyat dan Daud ini menghadapi masalah yang sama. Kehilangan harta benda, ya, anak keluarga ditawan, saudara. Coba saudara bayangkan situasi ini. Saya yakin situasi ini, ya, mungkin situasi ini lebih berat dari situasi sekarang kita hadapi, saudara. Kita mungkin stay at home, kita mungkin ada di rumah, tapi situasinya berbeda. Sangat berbeda. Daud dan rakyat sangat berbeda situasinya. Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka mengalami masalah itu sendiri. Dan akhirnya Alkitab berkata, rakyat ingin melempari Daud dengan batu. Pertanyaannya, saudara, kenapa rakyat harus melempari Daud dengan batu? Karena ternyata, saudara, firman Tuhan berkata, anak-anak laki-laki dan perempuan mereka, keluarga mereka telah ditawan oleh orang Amalek. Tapi ketika saya baca, ternyata Daud juga memiliki keluarga yang ditawan oleh mereka. Ayat yang kelima berkata di sana, kedua istri Daud ditawan. Jadi sebenarnya masalahnya sama.
Masalahnya Daud dan rakyat memiliki masalah yang sama. Tapi lihat, respon rakyatnya berbeda dengan Daud. Rakyatnya mengambil keputusan. Mereka mulai menyalahkan Raja Daud. Mereka mulai menghakimi Daud. Mereka mulai menyalahkan Daud. Mereka mulai bahasa sekarang mungkin bertanya, Daud kenapa ini terjadi? Kenapa? Mereka mulai mencari kambing hitam. Mereka mencari orang yang bisa disalahkan. Dan rakyat menemukan Daud, saudara. Nah, saudara, respon yang kedua kita lihat Daud, saudara. Daud ketika menghadapi masalah seperti ini, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak menyalahkan orang lain. Mungkin Daud bisa menyalahkan kenapa orang-orang yang di Siklak tidak bisa menjaga Siklak. Saya yakin Daud punya maintenance yang bagus. Punya cara mengelola yang baik, ya. Sehingga ketika dia meninggalkan Siklak, saya yakin dia tidak meninggalkan dengan begitu saja. Ada pengaturan demi pengaturan. Jadi Raja Daud ketika ingin menyalahkan orang lain, dia bisa menemukan hal untuk dia mempersalahkan. Tetapi ayat di sini luar biasa, saudara. Firman Tuhan ini dahsyat dan ajaib. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat. Orang Israel, rakyat yang mengikuti Daud tidak menguatkan kepercayaan mereka ketika mereka menghadapi masalah. Harta benda habis, pekerjaan habis, ekonomi habis, keluarga ditawan. Harusnya rakyat ini menguatkan hati kepercayaan kepada Tuhan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Harusnya disinilah yang akan menentukan kita. Iman kita boleh ada, tetapi sikap kita akan menentukan iman kita bekerja bagaimana modelnya, saudara. Saya yakin rakyat dan Daud punya iman yang sama. Iman kepada Tuhan. Tetapi rakyat yang mengikuti Daud ketika mereka menghadapi situasi yang sangat sulit, terjepit, sangat-sangat tidak mengenakan, rakyat tidak menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang saya katakan iman. Tetapi mereka mulai menyalahkan orang lain. Mereka mulai menyalahkan Daud. Mereka mulai ingin membunuh Daud. Ingin menghakimi Daud dengan melempari dia dengan batu. Tetapi respon yang kedua luar biasa. Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat, saudara. Apakah Daud tidak terjepit? Apakah Daud tidak punya masalah seperti rakyat? Dia punya masalah yang sama. Tapi respon dari Daud ini menentukan kehidupannya. Respon sikap yang diambil oleh Raja Daud menentukan kualitas imannya. Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan Allahnya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ayat 8. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kalau baca terus ayat selanjutnya, akhirnya Raja Daud bisa menyusul, membebaskan para tawanan, mengalahkan orang Amalek, dan dapat bonus, dapat jarahan. Artinya dapat berkat double porsi, saudara. Jadi sikap kita, respon kita dalam menghadapi masalah dan persoalan akan menentukan keberhasilan kita. Kadang kita punya iman yang sama. Kita punya iman yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Alkitab yang sama. Kita bergereja di gereja yang sama. Tetapi kadang hasil berbeda. Kadang hasil yang kita terima berbeda. Ini contoh rakyat dan Daud, saudara.
Sebuah sikap yang berbeda, respon yang berbeda. Dan Daud menunjukkan respon yang harus kita miliki ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Mari kita belajar seperti Raja Daud. Dia menguatkan kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara, kuatkan kepercayaan kita. Kita sementara berhadapan dengan situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan selesai. Ada sebagian berkata tidak akan selesai. Mungkin sampai Tuhan datang tidak akan selesai. Siapa yang tahu? Para ilmuwan juga belum bisa memastikan. Para ahli tidak bisa memberikan kata kunci. Tahun berapa ini akan selesai? Bulan apa akan selesai? Kita hidup di zaman yang tidak menentu. Tetapi saudara, ketika zaman ini tidak menentu, apakah sikap kita? Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah reaksi kita? Apakah reaksi kita seperti rakyat ini? Mulai menyalahkan pemerintah, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan para pemimpin-pemimpin kita, mulai menyalahkan situasi yang ada. Mari kita belajar seperti Raja Daud. Ketika dia menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan, kita berkata, dia suruh orang ambil baju efod. Artinya dia menyiapkan hidupnya. Dia datang kepada Tuhan. Saudara, ini kualitas iman yang luar biasa. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, mari belajar seperti Daud. Mari siapkan hidup kita, bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Raja Daud ketika menghadapi situasi itu, dia datang kepada Tuhan dengan pakaian terbaik. Itu pakaian efod itu berbicara pakaian persiapan, pakaian prepare. Artinya dia menyiapkan ya hidupnya yang terbaik untuk dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, jawabannya luar biasa. Tuhan datang berfirman kepada Daud. Daud bertanya kepada Tuhan. Daud menyerahkan masalahnya. Daud menyerahkan situasinya. Daud menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kebingungan. Hari-hari ini banyak orang bingung, saudara. Hari-hari ini banyak orang bingung, Tuhan mau bikin apa? Ekonomi mulai mati. PHK mulai terjadi di mana-mana. Bagaimana cara saya menghasilkan uang? Bagaimana saya membayar cicilan demi cicilan dan sebagainya? Datang kepada Tuhan seperti Raja Daud. Datang kepada Yesus. Datang dalam doa, dalam penyembahan, bertanya kepada Yesus. Itulah iman kita yang luar biasa. Iman yang luar biasa bukan iman yang hanya pasif, tapi iman yang aktif, iman yang bergerak. Iman yang menggerakkan hidup kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Raja Daud dia mendekat kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan lihat, karena respon hatinya luar biasa, Tuhan beri jawaban yang dahsyat dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini apapun masalah persoalan, kuatkan kepercayaan kita. Mungkin kepercayaan kita mulai lemah. Mungkin kita lebih banyak berpikir secara daging daripada berpikir secara firman Tuhan. Mari saudara ya, penuhi hidup kita, penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran rohani. Itulah yang akan menguatkan iman kita. Iman kita harus bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu harus melewati proses. Iman yang bertumbuh melewati masalah dan persoalan. Dan sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menguji kualitas iman kita. Supaya iman kita tidak seperti yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan. Bagaimana iman itu bisa hilang, bagaimana iman itu bisa bergeser, bagaimana iman itu bisa bergoncang. Tapi hari-hari ini adalah hari ujian, hari yang menentukan kesempatan yang terbaik untuk kita mulai mengukur kualitas iman kita. Ingat saudara, dalam Korintus firman Tuhan berkata, ujilah dirimu apakah engkau tegak berdiri dengan imanmu. Lukas pasal 18 berkata, kalau aku datang ke dalam dunia, adakah aku mendapati iman di muka bumi? Jadi betapa pentingnya iman ini atau kepercayaan ini. Kita pelihara, kita jaga supaya respon yang kita keluarkan, sikap yang kita
perlihatkan benar-benar respon dan sikap yang sesuai dengan iman kita. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah dan persoalan, responnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika orang mulai menyalahkan dia, ketika orang mulai menghakimi dia, ketika orang mulai mempersalahkan dia, responnya dia mulai membalas, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi lihat Raja Daud, ketika rakyat mau melempari dia dengan batu, Daud tidak membela dirinya. Daud tidak balas menyerang rakyatnya, tetapi Daud dia datang kepada Tuhan. Nah, inilah kualitas iman yang luar biasa, yang dimana Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita kuatkan iman kita, kuatkan kepercayaan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau bicara masalah, kita semua punya masalah. Bicara persoalan, kita punya persoalan. Sama kita sementara menghadapi persoalan masalah yang sama. Tapi yang membedakan adalah respon iman kita, respon manusia rohani kita. Mari kita belajar seperti Daud, miliki respon yang seperti Daud. Ketika menghadapi situasi yang menghempit, situasi yang membuat dia terjepit, situasi yang membuat dia sangat susah, sangat sulit, saudara, dia menguatkan kepercayaan. Yang kedua, dia datang kepada Yesus. Jadi pagi hari ini, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu yang akan menentukan hasilnya ketika engkau menghadapi masalah dan persoalan. Datang cari Tuhan, dan itu akan menentukan seberapa besar engkau akan mendapatkan dari Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saya terlalu yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara. Engkau lagi di rumah, engkau lagi menghadapi masalah apapun, engkau lagi bergumul dengan masalah ekonomi, engkau lagi bergumul dengan sakit penyakit, engkau lagi bergumul dengan situasi yang tidak menentu, datang. Kuatkan kepercayaanmu kepada Yesus. Kuatkan imanmu kepada Yesus. Yakini Yesus mampu menolongmu. Yakini Yesus mampu menyelamatkanmu. Yakini bahwa Yesus sang penyelamat. Bukankah itu definisi iman? Definisi iman adalah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Perhatikan, bukan cuma Tuhan, tapi dia juru selamat. Selamat artinya, juru selamat artinya apa? Dia terlalu tahu untuk menyelamatkan situasi ekonomimu. Yesus terlalu tahu untuk menyelamatkan situasi usahamu. Yesus terlalu tahu untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Yesus terlalu tahu untuk memberkati keluargamu. Yesus terlalu tahu untuk memberkati sandang pangan dan papanmu. Makanya dia disebut juru selamat. Sehingga engkau akan berkata, selamatlah saya hari ini, bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa bergerak. Selamatlah saya, keluarga saya dalam keadaan baik-baik. Selamatlah saya, sakit penyakit sembuh. Selamatlah saya, ekonomi saya diberkati oleh Tuhan. Selamatlah saya, karena saya tetap menjadikan dia sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, belajar kepada Daud. Kuatkan kepercayaanmu supaya engkau dapat datang kepada Yesus dalam doamu, dan engkau akan melihat lebih daripada pemenang. Tuhan akan berikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat-jemaat yang ada di rumah, teman-teman Facebook, apapun masalahmu, engkau yang ada di rumah, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Sama-sama dengan kami di tempat ini kita berdoa. Yakin kuasa Tuhan sanggup menjamahmu ketika engkau ada di rumah, di kebun, di mana saja. Kuasa yang sama, Yesus yang sama, Roh Kudus yang sama, sanggup menjamahmu. Mari engkau yang butuh bantuan doa, mari taruh, angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Yesus. Taruh tangan satumu di dadamu, tangan satu engkau angkat kepada Tuhan. Dan terlebih angkat hatimu, angkat imanmu kepada Yesus. Dia juru selamat. Dia Yesus yang disebut Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Mari kita lihat hidup kita. Perbaiki setiap respon kita. Perbaiki setiap sikap hati, sikap respon kita menghadapi masalah, situasi yang berat.
memperbaiki sikap, situasi, respon kita. Belajar seperti Raja Daud ini ketika kota Siklak terbakar, keluarganya ditawan. Raja Daud memiliki sikap yang luar biasa. Raja Daud mengeluarkan respon yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga sikap dan respon dari Raja Daud yang akhirnya menentukan hasilnya kemenangan besar. Jawaban yang pasti, jawaban yang besar. Ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penyelamatan, ada kemenangan yang Tuhan beri kepada Raja Daud. Karena dia memberikan respon, memberikan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin engkau punya masalah yang berat. Saya yakin engkau punya masalah yang tidak ringan menurut Anda. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, datang cari Tuhan, Shikaralabasana, datang bertanya kepada Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mau mendekat kepadamu. Dan ketika Tuhan datang mendekat kepadamu, Dia akan memberkati engkau. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati teman-teman Facebook. Apapun masalah dan persoalan mereka yang lagi mengalami masalah ekonomi, Tuhan buka jalan, buka pintu ekonomi mereka. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkati supaya mereka ada pekerjaan. Yang tidak punya makanan dan minuman, Tuhan kirimkan lewat siapapun. Tuhan buat mereka bisa bekerja, Tuhan buat mereka bisa berkreatif, sehingga ada berkat, ada persediaan makanan yang Tuhan beri kepada mereka. Aku berdoa yang lagi mengalami masalah sakit penyakit, di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Siapapun mereka yang ada di rumah, yang lagi menonton siaran ini, aku berdoa berkat kesembuhan dari Yesus mengalir bagi mereka. Sakit apapun yang mereka hadapi, Tuhan Yesus datang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, para penderita COVID-19, siapapun pasien yang menderita virus corona, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mereka yang percaya kepada Yesus, Tuhan datang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Engkau datang memperkenalkan diri-Mu kepada mereka, dan kesembuhan terjadi kepada mereka oleh karena mereka berseru kepada nama Yesus. Kami berdoa, apapun masalah persoalan yang dihadapi oleh teman-teman, sahabat Facebook dan jemaat-jemaat, Tuhan datang dengan jawaban yang pasti bagi mereka, menguatkan, menyembuhkan, membuka pintu, membuat jalan yang baru, menyediakan berkat yang terbaik bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus, masa-masa sulit, masa-masa yang sukar hari-hari ini akan menguji iman kami. Dan kami berdoa, kami mau belajar seperti Raja Daud ini. Kami mau menguatkan iman kami. Kami mau menguatkan kepercayaan kami. Kami tidak akan lari dari masalah. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang menyangkal salib-Mu, yang menyangkal iman kami. Tapi kami mau menguatkan iman kami. Kami mau menguatkan kepercayaan kami. Karena kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Yesus Sang Immanuel akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua, dan kami diberikan kemenangan yang luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan datang melawat umat-Mu. Tuhan datang menjamah jemaat-jemaat yang ada di rumah. Kiaralabasane, mari jemaat Tuhan percaya Tuhan sementara menjamah-Mu. Percaya Tuhan sementara menjamah-Mu. Tuhan sementara menyembuhkan engkau. Percayalah kepada Yesus. Panggil nama Yesus. Kuatkan kepercayaanmu, kuatkan imanmu, kuatkan hatimu. Tuhan bersamamu. Ada jawaban, ada kepastian, ada pertolongan, ada perlindungan. Oh, Tuhan akan memberikan kepadamu. Berseru kepada nama Yesus, sebab Tuhan besar, perbuatannya hebat. Sikiaralabasane. Oh, haleluya. Yesus, Tuhan, Roh Kudus
Kudus menjamah, mengalir bagi kami semua. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great. Mari nyanyikan pujian ini, katakan Yesus kita besar. Dia lebih besar dari masalah kita. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Datang kepada Yesus, kuatkan kepercayaanmu. Oh, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Besar Allahku, besar nyanyikan besar Allahku, katakan selamanya besar. Tuhanku lagi how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory Tuhan. Hallelujah, 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 hallelujah. Kuatkan kepercayaanmu, kuatkan hati kami. Haleluya, Roh Kudus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka, amin. Selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau bergirang, kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Yesus yang dahsyat. Ketika Engkau berjanji, Engkau akan menepati, ya dan amin. Itu terjadi bagi kami, anak-anak-Mu, orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang beriman percaya kepada Yesus. Tuhan selalu menyediakan pertolongan, Tuhan selalu menyediakan keselamatan yang dahsyat dan ajaib. Pagi hari ini satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Yesus. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Yesus. Dan semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Kami akan menunjukkan respon kami. Kami akan menunjukkan sikap hidup kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga masalah, persoalan, situasi yang sulit dan sukar tidak akan mengalahkan kami, tetapi akan membuat kami semakin terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Kami semakin mengalami kemenangan lewat masalah, persoalan, kesulitan, situasi yang terjepit. Kami sementara menguji iman kami, supaya iman kami, kepercayaan kami memiliki kualitas yang diinginkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami tahu Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Tuhan memberkati jemaat GBI Makaruyan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat. Bahkan Tuhan memberkati sahabat-sahabat Facebook yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati provinsi kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa-bangsa dan negara-negara yang lain. Keselamatan dinyatakan, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan diakui oleh seluruh manusia. Terjadi di muka bumi ini penuaian besar, penuaian yang dahsyat. Semua orang boleh melihat, memandang, menyaksikan. Satu-satunya pembuat mujizat, satu-satunya sumber pertolongan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang kau katakan dalam firman Tuhan, ya dan amin. Dan sementara terjadi, sementara tergenapi, untuk kami melihat Tuhan bekerja dalam segala situasi, supaya kerajaan Allah semakin ditegakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuatkan bangsa kami, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kuatkan aparat keamanan TNI Polri. Kuatkan tenaga-tenaga medis, dokter, para perawat-perawat. Kuatkan mereka, lindungi para medis kami, supaya mereka boleh bekerja dalam perlindungan Tuhan. Sembuhkan para penderita COVID-19. Bebaskan, sembuhkan kota kami. Bebaskan, sembuhkan provinsi, bahkan bangsa kami dari COVID-19. Tuhan menyatakan kedaulatan-Mu, Tuhan menyatakan kehendak-Mu bagi kota, bagi bangsa kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah 1 jam bersama GBI Makaruyan pagi hari ini. Kami percaya iman kami dikuatkan, dan kami disertai, diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri. Jemaat yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, percaya dan terima berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita percaya. Berkat rohani, berkat jasmani mengalir bagimu. Berkat Allahnya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi bagianmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima semua berkat ini menjadi bagian kita semua, di dalam nama Yesus. Sepanjang minggu kau akan jalani ke depan dengan tangan penyertaan Tuhan yang tidak akan lepas darimu. Dan Dia selalu menyediakan berkat yang luar biasa dalam hidupmu, keluargamu, pelayananmu, bisnis usahamu, dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk semua berkat ini. Dalam nama Yesus kami terima dan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita telah selesai, dan saya yakin saudara diberkati lewat ibadah ini. Dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap semangat jemaat-jemaat Tuhan, tetap percaya Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Yesus ada bersama dengan engkau. Tetap bekerja, tetap berdoa, tetap berkreativitas. Yang tidak ada keperluan untuk keluar rumah, jangan keluar rumah.
kecuali ada kebutuhan, kepentingan yang penting, silakan kita keluar rumah ya, jaga jarak dengan orang lain ya, terapkan anjuran pemerintah social distancing sehingga apapun yang kita kerjakan pasti akan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Immanuel, Shalom Elohim, sampai jumpa di ibadah live berikutnya. Haleluya, Shalom.